Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hidup Berkah dengan Syariah. Materi ini telah disampaikan pada hari Jumat 25 Juli 2025 di Masjid Al-Wafa, Antapani Tengah. Agar kebermanfaatan materi ini lebih luas, maka saya buatkan video materi ini. Selamat menyimak. Pernah nggak sih teman-teman berpikir, kalau hidup kita tuh kerasa seperti muter-muter siklus. Dari pagi beraktivitas, sore, siang, malam gitu lagi, muter lagi. Kalau tanpa makna, maka terasa seperti rutinitas tanpa rasa, hampa gitu. Jadi sebenarnya apa yang dicari dalam hidup? Kadang seorang ibu rumah tangga aktivitasnya katanya hanya sebatas dapur, sumur, kasur, plus antar jemput anak. Ada pada satu kondisi lelah dan ya hilang makna gitu. Dan begitupun itu pula yang dirasakan oleh seorang ayah dengan aktivitas bekerjanya. Pergi pagi-pagi ke tempat kerja, sampai menjelang maghrib pulang ke rumah, bareng bertemu sama keluarga, makan, lalu istirahat, besok gitu lagi, terus mengejar materi, ngumpulin materi. Maka kalau itu dilakukan tanpa ada ruh, akan terasa kosong aktivitas tersebut. Hati yang kosong meskipun jasad sibuk. Pun begitu pula yang dirasakan oleh mereka yang sudah lanjut usia, nenek maupun kakek yang sudah masuk usia pensiun. Dalam gambar terlihat ada seorang nenek yang duduk di tepi kasur dan merasa kesepian dalam hidupnya. Sampai-sampai menantikan kapan anak cucunya nengok atau bosan dengan aktivitas keseharian. Maka sesungguhnya apa yang dicari dalam hidup, itulah yang harus dipastikan maknanya. Sebetulnya dunia itu hanya 3 hari, menurut Hasan Al-Bisri. Yang pertama, ketika hidup untuk esok hari, yaitu hidup untuk masa depan. Kehidupan nanti akan kita songsong. Kemudian kehidupan yang sudah berlalu, yaitu masa lalu, dan hidup kita hari ini yang sedang dijalani. Jadi dunia itu isinya ya cuma 3 hari itu. Dan hidup dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47, Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sannatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Artinya 24 jam kita berada di dunia itu sama dengan 24 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau lebih kecilkan lagi, 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun di dunia. Diperkecil lagi 1,5 jam di akhirat, maka itu setara dengan 62,5 tahun. Yang itu merupakan usia rata-rata umatnya Nabi Muhammad. Artinya, usia kita yang susah payah mengejar dunia, mengisi hari-hari, yang hingga dikasih bonus 63 tahun lamanya di dunia, ternyata kalau dibandingkan kehidupan di akhirat itu hanya sekejap saja, 1,5 jam kehidupan akhirat. Bahkan kita sendiri masih ingat 1,5 jam yang lalu kita lagi ngapain gitu. Artinya sangat singkat. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah satu fase, yaitu fase ketiga di antara 12 fase kehidupan yang akan kita jalani.
Sebelumnya kita berada di alam ruh, kemudian masuk di alam rahim ibu kita, di alam dunia sebentar, dan kita sedang antri di menuju alam barzah, yaitu di alam kubur. Lalu nanti akan terjadi hari kiamat, hari kebangkitan, berkumpul di padang mahsyar, berharap mendapat syafaat, kemudian masuk ke dalam yaumul hisab, yaumul mizan, dan melewati jembatan Sirat. Akhirnya sampai di endingnya, apakah layak mendapatkan surganya Allah atau nauzubillah harus di neraka dulu, nauzubillah. Maka sungguh jika kita tidak mengetahui makna dari hidup yang kita jalani, maka akan terasa lelah lahir dan batin. Semua orang yang hidup tentu saja ingin hidupnya penuh keberkahan, sehat lahir batin, bahagia dunia akhirat. Tidak sekedar kaya secara zahir, namun memiliki hati yang lapang. Maka apa itu berkah? Barokatin. Secara etimologi atau bahasa, kata barokat adalah bentuk jamak dari kata barkah. Masdar atau kata dasar dari kata baroka, yabriku barkan barokatan. Di dalam Al-Quran, kata barokat dan kata-kata yang seakar dengannya terulang sebanyak 32 kali. Yang punya tiga makna. Yang pertama itu an-ni'mah. Jadi kata barokah itu berarti juga kenikmatan. Yang berikutnya, kata barokat bermakna an-nama wa ziyadah. Ini artinya tumbuh, berkembang, dan bertambah kebaikannya yang abadi. Sesuai dengan definisi yang ada di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Dan yang paling terkenal, definisi barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Imam Al-Ghazali dalam ensiklopedia tasawuf mengatakan hal demikian. Ziyadatul khair. Jadi ketika punya harta, maka bertambah kebaikan harta itu digunakan untuk amal soleh. Ketika dia punya berlebih kekayaan, maka dia sedekahkan di jalan Allah, membantu sesama yang membutuhkan sehingga berlipat ganda pahalanya. Tidak dinikmati sendiri saja. Contohnya seperti itu. Makna berkah barokatin secara istilah berarti adalah suatu rahmat istimewa yang dianugerahkan Allah kepada makhluknya atas dasar kasih sayang Allah dengan memberikan berbagai kenikmatan, baik berupa materi maupun non-materi sebagai bentuk timbal balik dari ketaatannya kepada Allah. Jadi, kitanya dulu yang taat kepada Allah, maka Allah makin sayang kepada hambanya. Diberikan kelapangan hati, ketentraman hati, pun dengan kenikmatan jasadi, kenikmatan materi yang Allah limpahkan, rizki yang dilimpahkan. Jadi bahagia lahir batin, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, kepada siapa keberkahan itu diberikan? Allah sampaikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf 96. Jadi, berbagai keberkahan itu akan diberikan dari langit dan bumi. Syaratnya penduduk negeri, termasuk diri kita itu harus dalam keadaan beriman dan bertakwa. Ketundukan total, kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah syarat untuk mendapat keberkahan? Yaitu iman dan takwa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 102.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Haqqa tuqatih, takwa yang sungguh-sungguh. Takwa yang sebenar-benarnya, bukan pura-pura takwa atau setengah takwa atau STMJ, setengah taat, sholat terus maksiat jalan. Jadi tidak boleh takwanya setengah-setengah, tapi harus takwa yang sebenar-benarnya 100% taatnya sama Allah. Maka Allah janjikan dalam Quran, Allah janjikan keberkahan. Kemudian Allah sampaikan pula dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu Nabi Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang kau berikan, dan mereka terima dengan sepenuhnya. Maka bagaimana ciri orang yang beriman yang bertakwa sesungguhnya? Yaitu ketika ada satu persoalan hidup diselesaikan sesuai dengan solusi Islam, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Dan ketika melaksanakan perintah Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita, tenang, hatinya senang melaksanakan perintah Allah. Bahkan karakternya itu haruslah menerima sepenuhnya. Jadi melakukan ketaatan sepenuh hati, bukan setengah hati. Maka jika itu dilakukan, insya Allah akan mengundang keberkahan dalam hidup. Sebaliknya, siapapun yang merasa keberatan dalam hatinya, meskipun secara zahirnya dia melakukan ketaatan, contohnya misal, iya sih rajin sholatnya, tapi itu karena nggak enak dilihat sama mertua, dilihat sama orang tua, atau sama pasangan gitu. Jadi bukan sepenuhnya, bukan dilakukan sepenuh hati, maka itu belum dikatakan haqqa tuqatih, belum dikatakan orang yang beriman sepenuhnya. Sedangkan yang ingin kita tuju itu dapat keberkahan dari Allah. Maka kalau ingin dapat berkahnya Allah, berimanlah sepenuh hati dengan penuh kesungguhan. Nah, ketika kita diminta untuk beriman sepenuh hati, beriman terhadap seluruh aturan Allah, maka itu tandanya hidup berkah dengan syariah kafah. Jadi menaati aturan Islam seluruhnya. Keseluruhan hukum Islam itu apa saja? Ternyata Islam itu adalah agama yang sempurna, yang mengatur semua aspek kehidupan. Dari mulai bangun tidur hingga bangun keluarga, bangun masyarakat, sampai bangun negara, semua komplit aturannya. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu berupa aturan akidah dan ibadah. Akidah itu keyakinan, rukun iman. Dan yang tahu hanya dirinya dan Tuhannya. Kemudian sejauh mana seseorang itu percaya akan kemahaannya Allah, sejauh mana keyakinan akan datangnya pertolongan Allah, sejauh mana dia merasa diawasi oleh Allah dan malaikatnya, dan sejauh mana keimanan dia terhadap, kecintaan dia terhadap Rasulullah. Jadi rukun iman akidah itu. Dan yang tahu adalah diri dia dengan Tuhannya. Kemudian begitu pun dengan ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Nah, ini urusan hablum minallah.
Ada lagi aturan Islam itu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hablum minan nafs, berupa aturan makanan, minuman, akhlak, pakaian. Maka ini pun sering kali kita dengar, ya terserah aku mau pakai baju-baju apa, selera aku kan kayak begini misalnya. Nah, pada dalam Islam, selera pun harus tunduk pada aturan syariat. Jadi yang diperbolehkan itu yang memilih warna, memilih disesuaikan dengan ini. Tapi ada pakem-pakem syariat, misalnya kalau muslimah itu harus keluar rumah pakai jilbab dan pakai himar, pakai gamis dan pakai kerudung, menutup aurat dengan sempurna. Adapun modelnya seperti apa, yang penting koridornya itu ditaati gitu. Kayak nggak boleh memperlihatkan lekuk tubuh, nggak boleh transparan, dalam keadaan wasi, itu kan ada aturan-aturan pakemnya. Adapun modelnya diserahkan kepada masing-masing. Pun begitu dengan makanan dan minuman, haruslah yang halal dan thayyib. Adapun makannya mau apa ya terserah. Yang penting memenuhi syarat halal dan thayyib. Pun dengan akhlak, maka tuntutan dari seorang muslim, bagi muslim itu adalah memiliki akhlakul karimah. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia kepada siapapun. Nah, ini akan jika dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, maka akan berbuah pahala. Pun sebaliknya kalau tidak mengindahkan aturan-aturan dari Allah, menabrak adab-adab yang dicontohkan Rasulullah, maka bisa jadi dosa. Hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minan nas, ini meliputi hukum muamalah dan persangsian atau ukubat. Hukum muamalah bisa disingkat poleksos budhankam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, atau tadi dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pemerintahan, nizamul hukmi, sistem ekonomi, nizamul iktisadi, sistem pergaulan, nizamul istimai, politik pendidikan, politik luar negeri, nizamul siasi. Adapun persangsian, maka ini terdiri dari hudud, jinayah, ta'zir, mukhalafat. Bagaimana di dalam Al-Quran juga memuat hukuman kisos misalnya. Bagi orang yang membunuh harus dibunuh lagi. Maka karena sudah ditetapkan dan dalilnya jelas di dalam Al-Quran, qat'i, maka harus ditaati, nggak bisa ditawar-menawar lagi. Ini terkategori dalam hudud. Nah, contoh lainnya dalam sistem ekonomi. Di dalam Islam, ekonomi itu tidak boleh berpijak pada ekonomi ribawi. Ini kalau riba itu sama seperti ngajak perang dengan Allah. Sedangkan hari ini negeri-negeri muslim menjadikan bank sebagai jantung perekonomian negerinya. Jadi akhirnya kesengsaraan lah yang terjadi, jurang kemiskinan, jurang kesejahteraan itu terjadi. Maka kalau kita ingin hidup kita berkah mulai dari tataran individu, masyarakat, keluarga, hingga negara, maka haruslah taat seluruh elemen tadi terhadap syariah Islam secara kafah. Kalau diteliti lagi, masalah hidup manusia itu sebetulnya berputar pada bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri atau goriza. Bedanya apa? Kebutuhan jasmani itu atau hajatul udawiyah adalah kebutuhan manusia yang muncul dari dalam diri manusia, faktor internal. Jika tidak dipenuhi bisa sampai menyebabkan kematian. Jadi urgent, nggak bisa ditahan-tahan, harus segera dipenuhi. Contohnya, semua makhluk hidup itu butuh makanan, minuman. Kalau kekurangan nutrisi itu akan menyebabkan tubuhnya sakit, rusak, bahkan bisa sampai ke kematian. Jadi mau nggak mau, ketika perut mulai keroncongan kan itu memang sudah nagih, harus diisi, bisa pusing, kunang-kunang, bahkan pingsan gitu. Nah, bernafas, semua makhluk hidup butuh oksigen untuk bernafas. Sampai-sampai kalau di rumah sakit harus beli tabung oksigen bagi yang sesak napas apalagi.
tidur, semua butuh tidur, butuh istirahat, olahraga. Jadi tidak bisa diporsir kerja terus, kerja rodi gitu ya. Tanpa istirahat itu akan rusak komponen dalam tubuh kita. Selain itu juga ada yang namanya sistem ekskresi, kentut, BAB, BAK itu pengeluaran zat sisa. Semua makhluk hidup mengalami itu. Dan jika tidak dipenuhi hajatnya, ya akan rusak, akan sakit, bahkan bisa sampai mati. Sampai-sampai luar biasanya nikmat Allah itu, ketika ada seseorang yang sulit untuk kentut, itu sampai harus ke rumah sakit bayar jutaan, ditangani oleh dokter yang ahli. Maka bersyukurlah kita kalau bisa kentut dengan nyaman gitu, tapi ya tetap memperhatikan adab. Jadi itu contoh kebutuhan jasmani yang nggak bisa ditahan-tahan. Udah ngantuk berat gitu ya, nggak bisa, nggak kuat gitu, tetap harus istirahat, nggak bisa dipaksakan bergadang. Itu kebutuhan internal. Berarti setiap hari itu yang dipikirkan urusan, aduh hari ini mau makan apa ya, aduh haus misalnya kepedesan, udah makan pengen healing, pengen istirahat tidur capek dan sebagainya. Itu memang kebutuhan internal. Ada lagi yang dipikirin tiap hari apa, belum sholat gitu, atau gimana sholatnya ini lagi di jalan atau segala macam. Itu adalah gorizah tadayun, naluri beragama. Jadi sebetulnya semua makhluk hidup itu ada keinginan untuk menyucikan penciptanya, mengagungkan penciptanya. Contohnya ada keinginan untuk beribadah yang lebih khusyuk, sholatnya khusyuk, sedekahnya banyak, pergi ke tanah suci, umroh, haji. Itu udah penampakan dari naluri beragama. Ingin mendalami agama, ingin belajar Quran yang benar, tahsin kayak gitu. Itu penampakan dari gorizah tadayun. Itu berasal dari faktor eksternal lewat fakta dan pemikiran. Jadi kalau sering bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah akan kebawa soleh, naluri beragamanya akan lebih terasa. Pun ketika bergaul dengan orang-orang yang banyak maksiat, maka lama-kelamaan akan mengikis naluri beragama tadi. Ada lagi gorizah bako, yaitu naluri mempertahankan diri atau rasa ingin dihargai. Jangankan manusia, semut aja kalau keinjak pasti marah, pasti balik gigit. Itu adalah bentuk defense, jadi naluri mempertahankan diri. Kemudian kalau di diri manusia ya berarti marah kalau dibully, marah kalau diejek, melawan, itu bentuk mempertahankan diri. Ada juga rasa ingin dihargai, jadi sampai bela-belain harus ngeluarin banyak modal untuk menjadi pejabat. Demi apa sih? Pengen dihormati. Kemudian bahkan ada yang sampai bermaksiat, terjerumus ke dalam kemusyrikan, jalan kemusyrikan gara-gara diejek miskin. Sampai harus minta bantuan babi ngepet. Serem ya. Nah itu gorizah bako sebetulnya itu penampakannya. Kemudian ada lagi gorizah bako yang lainnya. Ada rasa ingin punya kendaraan yang bagus, rumah yang mewah, sawah yang luas, punya investasi di mana-mana, emas, ngumpulin harta, itu gorizah bako. Jadi satu hal yang lumrah, yang wajar, yang sebetulnya tinggal butuh pengendalian dari agama. Gorizah nau, semua orang punya naluri cinta dan kasih sayang. Dan masalah hidup manusia biasanya kan gak jauh dari cinta gitu. Selain butuh memenuhi urusan perut, juga yang dipikirin kapan dapat pasangannya, segala sesuatu. Harta udah cukup melimpah, kerjaan udah bagus, tapi belum menemukan tambatan hati. Itu juga jadi masalah, jadi naluri cinta dan kasih sayang. Maka masalah hidup manusia itu muter-muter di situ. Ada yang bermasalah dengan orang tuanya, ada yang bermasalah dengan anaknya, kerabatnya, tetangga, yaitu permasalahan manusia itu dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, hingga kita umat Nabi Muhammad hari ini, sampai nanti akhir zaman, dia hanya sebatas berputar pada bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri atau goriza. Maka agar hidup berkah, kuncinya adalah harus memiliki gaya hidup muslim berupa gaya hidup takwa. Jadi memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri atau goriza itu karena bentuk ketaatan kepada Allah. Landasannya itu takwa, ingin berbuah pahala. Bukan sekedar makan, nikah bukan sekedar nikah, sholat bukan sekedar sholat, tapi ikhlas karena Allah, memenuhi syarat ahsanul amal, juga dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Keberkahan negeri itu diraih dengan 4 pilar syariah. Tentu saja kita tidak hanya ingin sejahtera sendiri, bahagia sendirian, tapi ingin semua elemen di masyarakat, negeri kita semuanya merasakan kebahagiaan yang sama. Maka ada 4 pilar syariah yang harus ditegakkan. Pertama adalah individu yang bertakwa. Individu yang hanya takut kepada Allah,
individu yang hanya mengharap ridha Allah dalam setiap aktivitasnya. Maka ini akan mengundang keberkahan. Kemudian keluarga yang bertakwa. Keluarga yang dibangun atas pondasi takwa, bukan pondasi hawa nafsu. Bukan pondasi materi, tapi pondasi iman. Keluarga yang bertakwa tentu saja menjadikan ridho Allah sebagai tujuan, mendidik generasi dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Maka akan dihasilkan generasi yang taat kepada Allah, generasi pembangun peradaban. Berawal dari keluarga yang takwa. Kemudian ada lagi masyarakat yang melakukan kontrol sosial. Mereka gemar beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukan masyarakat seperti hari ini yang tidak saling peduli satu sama lain, yang penting keluarganya aman. Maka kemaksiatan terjadi di mana-mana. Jadi karakter masyarakat yang Islami adalah masyarakat yang istimewa, mumayyiz. Bukan mumayyiz ya, tapi istimewa. Masyarakat yang senantiasa menegakkan kebenaran dan mencegah pada kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu sifatnya adalah seperti penyakit menular, maka itu harus segera dicegah. Dan itu hanya bisa dicegah jika masyarakatnya, mindsetnya, pemikirannya juga Islami. Kemudian pilar yang paling penting adalah negara yang menerapkan syariah Islam secara total. Negara menjadi garda terdepan dalam penerapan Islam, dalam garda terdepan dalam ketaatan kepada Allah. Bukan seperti hari ini, justru arus kemaksiatan itu justru tidak bisa dicegah oleh negara, bahkan negara yang membuka pintu-pintu kemaksiatan besar seperti ribawi, ekonomi ribawi, pergaulan, sistem pergaulan dibebaskan dan sebagainya. Maka jika 4 pilar ini menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan, ridha Allah sebagai tujuan, insya Allah keberkahan ini akan meliputi negeri ini. Rasulullah mencontohkan banyak doa-doa agar kita senantiasa mohon keberkahan dalam hidup kita. Ini adalah salah satu dari doanya. Doa panjang umur dan banyak harta. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa asin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Amin ya rabbal alamin. Dawamkan doa ini, insya Allah Allah bukakan jalan menuju keberkahan hidup kita. Insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian yang bisa disampaikan. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.